Luar biasa, kerja keras Presiden hebat kita Prabowo Subianto selama kunjungan luar negeri ke banyak negara kini telah membuahkan hasil yang sangat signifikan yang telah memberikan keuntungan besar bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Iya, karena baru saja beberapa jam yang lalu Menteri Investasi dan Hilirisasi telah memberikan keterangan pers setelah bertemu dan memberikan laporan kepada Pak Prabowo terkait hasil tindak lanjut atas investasi Indonesia untuk tahun 2025 hingga 2029 dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung untuk tahun 2025 ini. Di bawah komando Presiden Prabowo, Indonesia telah sukses meraup investasi jumbo sebesar 1.905 triliun dan pada puncaknya di tahun 2029 Indonesia akan memboyong investasi raksasa hingga sebesar 13.032 triliun rupiah. Ya, tadi saya hanya melaporkan untuk investasi ke depannya dari tahun 2025 sampai 2029 ini akan meningkat secara bertahap. Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai 1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih 13.000 triliun, lebih sedikit lah, 13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden dan tentunya. Dan dengan investasi jumbo yang berhasil didapatkan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Karena dengan investasi ini maka akan terbuka lapangan pekerjaan dengan jumlah masif dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan naik drastis. Harapannya bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan, seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas. Sehingga pada tahun 2029 investasi yang diharapkan nanti masuk untuk mencapai pertumbuhan 8% adalah 3.414 triliun dalam rangka mencapai pertumbuhan 8%. Wah, luar biasa ya. Dan tentu perolehan serta target yang dibuat oleh pemerintahan Pak Prabowo ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ya tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat berat, sehingga diharapkan juga kerjasama dan koordinasi dari semua kementerian terkait, terutama di dalam investasi ini melibatkan 18 kementerian di dalam sistem kami, sehingga diharapkan kerjasama dengan ke-18 kementerian itu juga akan makin meningkat ke depannya. Nah itu yang pertama. Dan kabar gembiranya, pertemuan antara Pak Prabowo dengan Xi Jinping yaitu Presiden China beberapa waktu yang lalu kini telah membuahkan hasil yang sangat baik karena China akan menjalankan komitmennya untuk berinvestasi dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia serta mereka telah berkomitmen akan memajukan industri otomotif, energi, membuka banyak lapangan pekerjaan baru dan banyak kerjasama lainnya yang tentunya akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi tanah air. Saya juga tadi melaporkan hasil kunjungan saya ke China selama 4-5 hari kemarin, yang dimana dari kunjungan saya ke China kita mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar dari 4 perusahaan, dan di saat bersamaan kita juga mendorong investasi yang masuk ke Indonesia ini untuk segera memulai investasinya, seperti BYD yang sudah sudah membeli tanah di daerah Subang. Diharapkan investasi untuk manufacturingnya akan dimulai pada awal tahun depan. Jadi saya juga melaporkan itu beberapa investasi yang masuk,
investasi yang masuk juga dari 4 itu di bidang fiberglass, di bidang PET resin, kemudian juga di bidang solar panel, dan juga di bidang satu lagi perikanan. Di bidang perikanan untuk membangun sistem terintegrasi untuk perikanan di Maluku, di daerah Maluku dan juga di Papua dari perusahaan China yang melakukan joint venture juga dengan perusahaan di Indonesia. Jadi itu saja yang saya berikan laporan ke Bapak Presiden ya, dan hal-hal lain, dan tentunya tadi diajak makan siang. Lalu kunjungan Pak Prabowo baik ke Amerika dan ke Timur Tengah juga telah memberikan hasil yang gemilang karena keduanya akan memberikan mega investasi pada Indonesia. Ya tentunya tadi saya berkira, tapi setelah tadi juga saya melaporkan juga investasi lain yang akan masuk, diharapkan juga dari Amerika Serikat. Saya belum bisa menyampaikan namanya, tapi di first quarter insya Allah ada investasi dari Amerika Serikat yang sedang kita ini yang akan masuk cukup signifikan, dan ada beberapa investasi juga tentu dari memang dari Timur Tengah dan yang lain-lain. Jadi itu yang pertama. Wah, luar biasa ya. Dan perlu juga kami sampaikan terkait porsi investasi Indonesia pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keduanya lebih pada bincang-bincang bagaimana kontribusi dari investasi ini, porsinya mungkin yang saat ini adalah kurang lebih 24% atau 25% dari GDP, karena kan yang paling besar adalah dari konsumsi, domestik konsumsi yang di mana 53-54%. Kontribusi investasi ini diharapkan bisa lebih meningkat lagi, tidak hanya di level 24%, tetapi bisa lebih dari itu, apalagi investasi akan menjadi kunci yang sangat penting, dan hilirisasi akan menjadi kunci yang sangat penting juga dalam rangka kita mendapatkan investasi masuk ke Indonesia. Selain itu, saat ini investasi Indonesia juga lebih dominan pada sektor industri. Yang kedua, untuk ditanya juga. Jadi kebanyakan investasi yang masuk kita ini adalah investasi yang kita bilangnya industri, yang memang mereka ahli di industri, tapi kita belum menyentuh banyak investor itu yang investment management atau portfolio. Nah ini juga yang akan digarap, karena contohnya seperti perusahaan investasi BlackRock saja yang aset under management saja itu 11 triliun US dollar gitu. Itu 6 kali GDP kita gitu. Nah itu banyak investment besar ini yang belum digarap oleh kita. Nah itu juga yang kita ingin arahnya untuk lebih digarap lagi, sehingga kita punya investor tidak hanya yang memang dari ahli di industrinya, tapi juga investor portfolio yang dimana tren di dunia kan investor portfolio juga sangat-sangat aktif melakukan investasi di banyak negara. Nah itu juga yang mungkin akan membuat kita diharapkan investasinya ini bisa lebih besar masuk ke Indonesia, jadi tidak terpaku hanya dengan investor dari industri, tetapi juga fund management yang saat ini belum tergarap secara maksimal gitu. Wah, luar biasa ya. Iya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar kabar terbaru ini? Teman-teman seneng gak dengernya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.